Bismillahirrahmanirrahim. Di awal semester ini, bab yang akan kita pelajari adalah bab dinamika partikel. Jadi kita akan mempelajari gerak suatu benda yang disebabkan oleh gaya. Nah, tentunya kalian sudah tidak asing dengan kata gaya ya. Ini sudah pernah kalian pelajari di SMP, bahkan sudah pernah dibahas waktu di SD. Gaya adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah, perubahan bentuk, dan perubahan kecepatan. Kalian pasti tahu ilmuwan bernama Isaac Newton ya. Kalau dengar namanya, kalian ingatnya apa? Yap, pasti ingat hukum Newton. Nah, Pak Newton ini membuat 3 hukum tentang konsep gaya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada hukum 1 Newton, atau yang biasa disebut dengan hukum kelembaman. Hukum ini berbunyi, bila resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam, dan benda bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Kemudian kalau dirumuskan menjadi sigma F sama dengan 0. Inti dari hukum 1 Newton adalah bahwa setiap benda akan mempertahankan keadaannya, mempertahankan posisinya. Contoh, kalau ada penumpang di dalam bis yang sedang diam, kemudian tiba-tiba sopirnya menancap gas, maka badan penumpang akan terdorong ke belakang. Tetapi kalian lihat tubuh bagian bawah mereka berusaha untuk berada di posisinya. Contoh lain adalah ketika ada gelas di atas meja, lalu di antara gelas dan meja diberi kain tipis atau tisu. Dan dengan cepat kalian tarik tisunya atau kain tersebut, maka gelas tetap berada di posisinya. Lalu bola yang sedang menggelinding. Selama tidak ada gaya luar, maka bola akan terus menggelinding. Contoh terakhir ada tumpukan buku. Buku-buku ini akan tetap diam selama tidak ada gaya luar. Selanjutnya hukum 2 Newton. Hukum ini berbunyi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Arah percepatan sama dengan arah resultan gaya. Jadi, untuk hukum 2 Newton dirumuskan sebagai sigma F sama dengan M kali A. Dengan sigma F adalah resultan gaya, M adalah massa, dan A adalah percepatan benda. Kalau kalian memberikan gaya pada sebuah benda, lalu benda tersebut berubah posisinya atau benda tersebut bergerak, maka kalian sudah menerapkan hukum 2 Newton. Misal, kalian mendorong benda bermassa 40 kg seperti ini. Kalian dorong, kemudian benda ini akan bergerak. Lalu, di bunyi hukum 2 Newton ada kalimat bahwa percepatan berbanding terbalik dengan massanya. Maksudnya gini, misal sekarang massa benda diubah menjadi 400 kg. Kalau kalian mendorong dengan gaya sebesar gaya yang tadi, jadi kalau kalian mendorong dengan gaya yang sama, kira-kira bendanya bergerak lebih cepat atau lambat? Tentu saja, benda 400 kg tidak akan bergerak secepat 40 kg. Nah, kalau kalian ingin benda 400 kg ini bergerak secepat benda 40 kg, maka gaya yang kalian berikan tentu saja harus lebih besar. Jadi seperti itu ya. Percepatan benda akan berbanding terbalik dengan massanya dan gaya akan berbanding lurus dengan massanya maupun percepatannya. Terakhir ada hukum 3 Newton. Hukum ini sering dikaitkan dengan kalimat apa yang kau tanam, itu yang kau petik. Ya enggak? Nah, hukum 3 Newton ini berbunyi, ketika suatu benda memberikan gaya aksi kepada benda kedua, maka benda kedua tersebut memberikan gaya reaksi sama besar terhadap benda pertama, tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama.
Dituliskan sebagai F aksi sama dengan min F reaksi. Tanda min di sini hanya menunjukkan bahwa arahnya berlawanan dengan F aksi, tetapi besarnya adalah sama. Contoh, saat kalian mendorong tembok sambil memakai sepatu roda, seperti ini, maka kalian pasti terdorong ke belakang. Kalian memberikan gaya dorong ke tembok yang disebut dengan F aksi, kemudian tembok juga memberikan gaya ke kalian dengan besar yang sama, tapi arahnya berlawanan, sehingga kalian terdorong ke belakang. Nah, gaya yang diberikan tembok ini ke kalian disebut dengan F reaksi. Contoh lain adalah gerak roket. Asap roket arahnya kemana? Ke bawah ya, tapi roket terbangnya ke atas. Karena ada F aksi dari asap dan F reaksinya roket terdorong ke atas. Contoh lagi adalah gerakan mendayung perahu ke belakang, tetapi perahunya bergerak ke depan. Nah, itu adalah konsep gaya yang dibuat oleh Pak Newton. Masih banyak ya contoh aplikasi hukum Newton di kehidupan kita. Silahkan kalian cari dari sumber lain. Sekarang kita bahas jenis-jenis gaya. Yang pertama adalah gaya berat, yaitu gaya tarik bumi yang bekerja pada sebuah benda dan arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Pusat bumi ada di mana? Di bawah. Jadi gaya berat pasti arahnya selalu ke bawah. Jadi kalau ada benda di atas alas horizontal seperti ini, maka arah W-nya ke bawah seperti ini. Kalau alasnya vertikal, ya seperti ini. Kemudian kalau di bidang miring ya sama saja, pasti arahnya ke bawah. Tapi kalau di bidang miring, kita bisa hitung gaya berat untuk di sumbu X dan sumbu Y. Misal bidang ini miring dengan sudut kemiringan alfa. Lalu diproyeksikan ke sumbu Y, ke bawah ya, dan sumbu X ke samping seperti ini. Nah, berarti kan sudut di sini juga bernilai alfa. Untuk di sumbu Y yang ke bawah ini, dia menghimpit sudut alfa. Ingat nggak kalau nabrak pakainya sin atau cos? Kalau nabrak sudut pakai cos. Jadi besar gaya berat di sini adalah W cos alfa. Sedangkan yang ke samping, yang ke sumbu X, karena tidak menghimpit alfa, karena tidak menabrak si alfa ini, maka pakai sin. Jadi besarnya adalah W sin alfa. Nah, gaya berat itu dirumuskan W sama dengan M kali G, yaitu massa dikali percepatan gravitasi. Selanjutnya ada gaya normal, yaitu gaya yang selalu tegak lurus dengan alas bidang. Kalau tadi, gaya berat arahnya selalu ke bawah, kalau gaya normal selalu tegak lurus dengan alasnya. Tegak lurus tuh berarti ngebentuk huruf T. Membentuk huruf T besar ya. Misal ada benda di atas bidang horizontal seperti ini. Alasnya kan di bawah, berarti gaya normalnya ke atas. Kalau diproyeksikan gaya berat berarti seperti ini. Jadi, di sini nilai gaya normal akan sama dengan gaya berat. Jadi N akan bernilai M kali G. Lalu kalau alasnya vertikal, berarti gaya normalnya ke kanan seperti ini. Bisa dibilang juga arah gaya normal itu menjauhi alasnya. Kalau gaya berat selalu ke bawah, berarti seperti ini ya. Nah, di sini nilai N tidak akan sama dengan nilai W ya, ini udah beda sumbu. Untuk di bidang miring, gaya normal seperti ini. Pokoknya dia tegak lurus dengan alasnya. Gaya berat ke bawah. Misal sudut kemiringannya alfa, berarti proyeksinya seperti ini. W cos alfa. Nah, nilai gaya normal di sini berarti N sama dengan W cos alfa. Jenis gaya selanjutnya adalah gaya gesek, yaitu gaya yang arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Kalau kalian mendorong lemari dengan gaya F ke kanan, maka antara bagian bawah lemari dengan lantai akan ada gaya gesek yang arahnya ke kiri. Gaya gesek dibagi menjadi dua. Yang pertama, gaya gesek statis, ditulis dengan Fs. Jadi kalau gaya kan F besar, nah kalau gaya gesek itu F kecil ya.
Fs adalah gaya gesek yang bekerja pada benda dalam keadaan diam. Statis kan artinya diam. Jadi kalau gaya gesek statis, ya berarti gaya gesek dalam keadaan diam. Kedua, ada gaya gesek kinetik, ditulis Fk, yaitu gaya gesek yang bekerja pada benda dalam keadaan bergerak. Nah, kinetik itu artinya bergerak. Lalu ada ketentuan seperti ini. Jika besar gaya F lebih kecil dari gaya gesek statisnya, maka balok tetap diam. Dan gesekan yang bekerja sebesar gaya itu sendiri. Misal kalian mendorong sebuah benda dengan gaya 10 Newton, tapi gaya geseknya 12 Newton. Ya tidak akan bisa bergerak, karena gaya yang diberikan kecil, lebih kecil dari gaya geseknya. Kemudian, jika F besarnya sama dengan gaya gesek statisnya, misal gaya gesek 12 Newton, kalian juga mendorong dengan 12 Newton, maka benda tepat akan bergerak. Belum bergerak loh ya, tapi akan bergerak. Mau banget bergerak. Lalu, jika gaya kalian mendorong lebih besar dari gaya geseknya, jadi misal gaya gesek 12 Newton, tapi kalian mendorong dengan gaya 15 Newton, ya pastinya benda akan bergerak karena terdorong. Nah, karena bendanya bergerak, maka gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetik. Rumus gaya gesek adalah mu kali N. Kalau gaya gesek statis berarti Fs sama dengan mu S kali N. Kalau kinetik, Fk sama dengan mu K kali N. Mu itu koefisien gesek, N itu gaya normal. Contoh, ada benda di atas bidang horizontal, maka proyeksi gayanya seperti ini. Benda didorong ke kanan dengan gaya F, maka ada gaya gesek ke kiri besar Fs. Lalu ada gaya normal ke atas dan gaya berat ke bawah. Kemudian, secara eksperimen ditemukan bahwa nilai mu K lebih kecil daripada mu S. Dan mu K atau koefisien gesek kinetik bergantung pada sifat permukaan yang bersentuhan, tetapi tidak bergantung pada luas kontak. Selanjutnya ada gaya tegangan tali, yaitu gaya yang bekerja pada tali ketika tali tersebut tegang dan arahnya menjauhi benda. Contohnya, bila ada benda digantung dengan tali seperti ini, maka akan memiliki gaya tegangan tali yang arahnya ke atas. Lalu, jika dihubungkan dengan katrol, maka proyeksi gayanya seperti ini. Untuk benda yang dihubungkan dengan tali di atas bidang horizontal, maka proyeksinya seperti ini. Dan untuk di bidang miring, proyeksinya seperti ini. Dari keempat contoh ini dapat dilihat bahwa gaya tegangan tali arahnya selalu menjauhi benda. Jenis gaya yang terakhir yang akan kita bahas adalah gaya sentripetal, yaitu gaya yang arahnya tegak lurus dengan vektor kecepatan dengan arah menuju ke pusat lingkaran. Saat kita belajar bab gerak melingkar, kita sudah bahas percepatan sentripetal. Jadi untuk konsep dasarnya kalian sudah paham ya. Nah, persamaan gaya sentripetal ini adalah Fs sama dengan M kali As. Ingat ya, untuk As percepatan sentripetal itu rumusnya V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R. Maka dapat dituliskan Fs sama dengan M kali V kuadrat per R atau Fs sama dengan M omega kuadrat kali R. Dengan keterangan rumus sebagai berikut. Misal kalian memutar benda yang diikat dengan tali, maka proyeksi gayanya seperti ini. Dengan tegangan tali menjauhi benda, lalu gaya berat arahnya ke bawah, dan ada gaya sentripetal Fs yang arahnya ke pusat lingkaran. Lalu, perlu kalian tahu bahwa untuk menyeimbangi gaya sentripetal,
maka ada gaya yang disebut dengan gaya sentrifugal, yang arahnya selalu menjauhi pusat lingkaran. Nah, besar gaya sentrifugal itu akan bernilai sama dengan gaya sentripetal. Karena besarnya sama, maka persamaannya juga sama. Untuk detail gaya sentripetal akan dibahas di video pembelajaran selanjutnya. Nanti akan dibahas juga masalah tikungan jalan. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu. Setelah kalian memahami materi ini, menurut kalian ini kan ada gambar. Yang satu memindahkan meja dengan cara mendorong, yang satu memindahkan meja dengan cara ditarik. Coba menurut kalian, gaya mana yang lebih besar untuk diberikan kepada meja ini? Ketika mendorong atau ketika menarik? Jawabannya kalian sampaikan saat tatap muka ya. Untuk penjelasan jawaban kalian, silahkan kalian tulis di buku catatan kalian dan akan saya cek saat tatap muka. Terima kasih.